Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Arek UFC. Ngobrol-ngobrol soal UFC kita ya. Kali ini saya ingin membahas tentang Khabib Nurmagomedov. Siapa ya kira-kira yang bisa menghadang Khabib atau Habib ya Nurmagomedov. Kita tahu bahwa Khabib ini atau Habib ya salah terus ya, Habib Nurmagomedov ini memiliki rekor yang cukup mentereng ya, dengan 28 kali kemenangan tanpa kalah, 8 kali knockout, 10 submission dan 10 decision ya. Selama di UFC sendiri kalau saya hitung nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kali menang tanpa terkalahkan ya. Terakhir dia mengalahkan Dustin Poirier di pertandingan perebutan gelar juara ya, dimana Khabib mempertahankan gelarnya, sementara Dustin Poirier berusaha untuk merebutnya ya, statusnya sendiri. Dustin Poirier pada saat itu sebagai juara interim ya, dan pertandingan berakhir di ronde ketiga. Pada saat itu sebenarnya cukup seru ya. Kalau diingat, Dustin Poirier sempat memukul Khabib dan Khabib sempat terhuyung ya. Cuman ya ternyata Khabib sangat sulit untuk dijatuhkan. Begitupun dengan Dustin Poirier berusaha untuk melakukan submission di leher juga gagal ya, karena sekali lagi Khabib mampu mengatasinya ya. Kalau kita bahas tentang pertarungan yang telah dilalui oleh Khabib Nurmagomedov, menurut pelatihnya Javier Mendez ya, pertarungan yang paling berat itu adalah ketika dia berhadapan dengan Conor McGregor ya. Dimana pada saat itu pun Khabib menang dengan submission ya, di leher di ronde keempat ya, dan cukup dominan juga sih sebenarnya Khabib ini di pertandingan pada saat itu ya, walaupun bahkan dia sempat memukul jatuh Conor McGregor, walaupun jatuh tapi tidak begitu signifikan ya, karena Conor bisa langsung bangkit. Lagi-lagi Khabib pun sempat menerima pukulan-pukulan dari Conor McGregor ya, walaupun tidak dengan pukulan terkuatnya Conor dengan tangan kirinya ya, tapi tetap Khabib ini mampu tetap berdiri. Artinya dia memiliki ketahanan yang baik ya. Lawan-lawannya selain Dustin Poirier dan Conor McGregor, Khabib sempat mengalami sedikit kesulitan ketika menghadapi Al Iaquinta ya, di perebutan gelar lightweight championship ya. Pada saat itu masih gelarnya kosong dan diperebutkan antara Al Iaquinta dan Khabib Nurmagomedov. Pertandingan sendiri pun diakhiri dengan kemenangan angka cukup mutlak ya, tapi pada saat itu sempat Al Iaquinta ini membuat grappling stylenya Khabib ini tidak berjalan dengan mulus ya. Dia juga mampu melakukan counter, mampu menghindar dengan cukup baik ya, walaupun sih akhirnya harus takluk juga karena memang pada saat itu agresivitas lebih tinggi dari sisi Khabib ya. Selain itu Khabib sempat juga mengalahkan Edson Barbosa dan juga Michael Johnson ya. Kemenangan atas Michael Johnson bahkan cukup fenomenal karena Khabib sempat berbicara langsung di pertandingan kepada Dana White yang mengatakan, I'm going to smack your boys. Artinya dia minta udahlah ini jangan dilanjutkan. Bahkan ketika melakukan pertandingan pun dia sempat menyuruh Michael Johnson ini udahlah menyerah aja gitu loh, karena sedemikian dominasinya tuh sedemikian tinggi ya, dan memang betul akhirnya kalah Michael Johnson ya. Kalau kita lihat di kelas ringan ya, lightweight, tentu saja nanti di bulan Oktober akan menghadapi Justin Gaethje. Apakah Justin Gaethje mampu menghadang Khabib Nurmagomedov?
Saya pikir peluangnya tidak lebih dari 50% ya, untuk Justin Gaethje. Justin Gaethje ini gayanya lebih ke striker. Saya membandingkan dia ini sama seperti Dustin Poirier ya, walaupun dia juga memiliki background wrestling atau bergulat, tapi sepertinya kalau dia tidak mampu mengatasi gaya grappling stylenya Khabib, maka striking force-nya dia pun tidak akan banyak berguna ya, karena Khabib memiliki daya ketahanan yang cukup baik. Justru pertanyaan selanjutnya adalah di sisi Justin Gaethje sendiri ya, mampukah dia menghadang serangan-serangan dari Khabib ya, dimana Khabib ya selain grappling style, kalau lawan defend untuk grappling dia akan melakukan striking. Ketika lawan defense strikingnya dia akan langsung melakukan gerakan grappling. Jadi inilah yang harus diantisipasi oleh Justin Gaethje. Justin Gaethje sendiri pun tidak banyak menghadapi petarung-petarung dengan style seperti Khabib Nurmagomedov ya. Jadi satu-satunya peluang adalah kalau saya lihat dari sisi trainernya ya, Trevor Whitman. Trevor Whitman ini salah seorang pelatih yang cukup cerdik. Dia memiliki banyak anak didik ya yang cukup berhasil ya. Rose Namajunas dari petarung wanita ya, yang cukup fenomenal juga. Stipe Miocic, George St. Pierre, di samping Justin Gaethje sendiri, lalu nama-nama lain termasuk Kamaru Usman juga ya. Jadi bahkan Trevor Whitman ini ditengarai di balik kesuksesan Justin Gaethje meraih gelar ad interim. Tapi balik lagi, mampukah Justin Gaethje? Saya pikir tidak lebih dari 50%. Lalu di ranking keduanya ini ada Dustin Poirier, sudah pernah dikalahkan. Lalu ranking tiganya ada Tony Ferguson. Tadinya saya pikir Tony Ferguson inilah yang akan memiliki peluang lebih besar untuk mengatasi Khabib. Tapi ternyata Tony Ferguson ini secara mengejutkan kalah dari Justin Gaethje. Dan sepertinya peluangnya dia untuk melawan Khabib harus ditutup rapat-rapat ya. Sudah 5 kali dicoba, 5 kali gagal dengan alasan yang berbeda-beda. Dan sepertinya sekarang justru tanda tanya ya, apakah kemampuan dari Tony Ferguson ini seperti kemampuannya dia sebelumnya ya. Sebelum kekalahan melawan Justin Gaethje, dia sempat menang melawan Donald Cowboy Cerrone, Anthony Pettis, Kevin Lee, Rafael Dos Anjos, Edson Barbosa, Gleison Tibau. Tapi itu tahun 2015 ya. Dan sepertinya sih kalau kita melihat pertandingan terakhir melawan Justin Gaethje ya, di samping memang Justin Gaethje lebih cerdik, tapi juga ternyata lebih cepat dalam melancarkan pukulan ya. Dan justru sebaliknya, pukulan-pukulan dari Tony Ferguson ini terlihat lambat ya. Jadi Justin Gaethje ini dia mampu menghindar dengan cukup baik ya. Dan sebaliknya langsung melakukan counter yang cukup akurat. Satu-satunya sisi plus katakanlah dari Tony Ferguson ini adalah ketahanan fisiknya. Pada saat itu dia sudah menerima pukulan yang cukup banyak dari Justin Gaethje dan cukup telak, tapi dia tetap mampu berdiri ya dengan baik sampai ronde kelima, di mana ya akhirnya pertandingan harus dihentikan ya, karena memang sudah babak belur luar biasa si Tony Ferguson. Balik lagi, mampukah Tony Ferguson seandainya menghadapi Khabib? Tadinya saya pikir iya, tapi setelah melihat pertandingan melawan Justin Gaethje sepertinya tidak ya. Lalu peringkat keempat ada Conor McGregor. Khabib sudah mengatakan dia tidak akan melawan Conor McGregor lagi. Di samping Conor McGregor juga sudah pensiun ya. Setelahnya ada Dan Hooker dan lain-lain yang tidak mungkin sih untuk melawan petarung-petarung di bawah lagi ya, dengan peringkat yang lebih bawah lagi. Jadi kalau dilihat dari Justin Gaethje, Dustin Poirier, Tony Ferguson, Conor McGregor,
peluang terbesar itu untuk mengalahkan Habib saat ini ada di Justin Gaethje. Itu pun juga kalau saya nilai tidak lebih dari 50% ya. Dan artinya keputusan Habib yang disampaikan melalui manajernya mengatakan jika dia mampu mempertahankan gelarnya, artinya mengalahkan Justin Gaethje, dan dia ingin menantang Georges St. Pierre ya, dan sepertinya itu langkah yang benar ya, dan setelahnya akan pensiun itu benar karena kita lihat di lightweight tidak ada lagi yang mampu melawan Habib ya, seandainya Habib nanti menang melawan Justin Gaethje. Dan Habib sangat-sangat hormat, respect terhadap Georges St. Pierre ya, dan Georges St. Pierre salah satu legenda, dan wajar saya pikir ketika nanti menang melawan Justin Gaethje, UFC atau Dana White harus ya wajib untuk mendatangkan kembali Georges St. Pierre untuk menghadapi Habib ya. Di samping pilihan lain bagi Habib untuk lompat ke divisi lain pun juga tidak mungkin ya. Dan sepertinya ya jika menang melawan Justin sepertinya sudah tutup buku ya untuk divisi lightweight ini, sudah selesai untuk Habib. Satu-satunya yang harus dilakukan juga oleh UFC ketika nanti Habib berhasil mengalahkan Justin Gaethje, sudah tidak ada alasan lagi bagi Habib Nurmagomedov harus dinobatkan sebagai men's pound for pound menggantikan Jon Jones. So ya, siapa yang bisa mengalahkan Habib? Nampaknya hanya Justin Gaethje yang mempunyai peluang, dan itu pun juga tidak lebih dari 50%. Jika ada punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komen. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Salam UFC Indonesia. Wassalamualaikum.